Bab 4154. Tekanan Gunung Hitam. Bagian tengah gunung langsung mengarah ke kepala Erikin. Belah menjadi dua. Erikin mengarahkan tangan ke atas. Di bawah kekuatan dahsyat dari gunung yang jatuh, sosok Erikin terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke arah panggung pertandingan. Ada ledakan lain dan panggung pertandingan Bluestone yang keras tidak dapat menahan benturan Erikin. Batu itu meledak seketika dan sebuah lubang besar terbentuk di atas panggung pertandingan, lalu asap dan debu segera naik ke langit. Lagi. Tobi Kyu mengulurkan jarinya lagi, dan gunung hitam raksasa itu bergoyang dan terbang ke langit lagi. Kemudian, ketika gunung hitam itu seperti titik hitam di mata semua orang, Tobi Kyu tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bawah. Pada saat ini, puncak gunung hitam di atas langit yang ekstrim seperti meteorit yang jatuh ke tempat Erikin mendarat. Kehampaan tidak tahan dengan kekuatan ini, dan langsung terkoyak menjadi serangkaian retakan. Tekanan kuat mencapai panggung pertandingan terlebih dahulu, membuat panggung pertandingan bergetar terus-menerus. Aura yang seolah meremukkan Erikin menjadi bubur membuat Norman Yang dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Inikah sikap Tobi Kyu setelah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Sebelumnya, Erikin menekan Tobi Kyu, tetapi ketika Tobi Kyu melahap iblis dan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya, metode dominan Erikin sebelumnya, salah satunya dengan mudah dihancurkan oleh Tobi Kyu. Namun, pada saat berikutnya, sesosok tubuh berdiri dari tanah dengan tangan terangkat, tetapi tidak membiarkan gunung itu jatuh. Sebaliknya, dengan mengandalkan lengannya, dia dengan tegas menahan gunung hitam yang 1000 kali lebih besar dari sosoknya. Gelombang udara melonjak ke arah sekitarnya, berubah menjadi riak gelombang udara. Di sekitar panggung pertandingan, sejumlah besar pohon menderita. Beberapa orang memeluk pohon-pohon raksasa yang lebat dan mereka pasti jatuh ke tanah, dan semak-semak rendah dan rumput liar itu langsung berubah menjadi debu. Norman Yang dan lainnya juga buru-buru menggunakan ilmu sihir untuk menangkal gelombang udara yang masuk dengan Reiki. Setelah terjebak oleh rantai hitamku, kamu masih memiliki kekuatan untuk menahan gunung ini. Tobi Kyu sedikit terkejut melihat bahwa Erikin tidak dihancurkan sampai mati, tetapi mampu menahan rantai dan gunung yang jatuh pada saat bersamaan. Erikin tidak berbicara sepatah kata pun, melainkan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan kekuatan gunung. Kekuatan tubuh Taois kamu seharusnya jauh melebihi kekuatan kultivator 2 kegagalan, bahkan mendekati kekuatan 3 penurunan. Kata Tobi Kyu datar. Mungkin aku harus merasa beruntung bahwa aku bermusuhan denganmu di Gunung Pencerahan. Jika tidak, jika diubah menjadi hutan kabut pagi, aku akan dibunuh olehmu secara langsung. Tobi Kyu menunjukkan ekspresi rumit di wajahnya. Mungkin kamu juga menyesalinya, mengapa kamu tidak membunuhku dengan berani saat itu. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kamu bisa menahan 1 gunung ini, lalu bagaimana dengan 2? Bagaimana dengan 5? Tobi Kyu berteriak pelan dan mengangkat jarinya ke langit, lalu energi hitam dengan cepat mengembun di langit, membentuk gunung hitam lagi. Gunung lain jatuh di atas gunung aslinya, seperti sate. Kehancuran pada panggung pertandingan menjadi semakin serius dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan liar ke sekeliling seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, Tobi Kyu tidak berhenti sedikit pun, seolah-olah dia tidak akan pernah lelah. Dia menunjuk ke langit berulang kali, mengembunkan puncak gunung hitam. Pada akhirnya, di atas lengan Erikin, energi hitam melonjak ke langit. Sebanyak 5 gunung bertumpuk di atas lengan Erikin. Adegan ini mengejutkan.
Seorang manusia kecil, dengan mengandalkan kekuatan lengannya sedang mengangkat gunung besar. Bahkan jika gambar ini jatuh ke mata Norman Yang dan yang lainnya, tidak dapat dihindari untuk merasa ngeri. Juga sulit bagi Erikin untuk mempertahankan tekanan yang begitu besar. Wajahnya memerah, lengannya sedikit gemetar dan dia berlutut dengan satu lutut tanpa sadar, membuat lubang kecil di lubang besar itu. Erikin, tampaknya kompetisi telah berakhir dan sudah seharusnya berakhir. Tobi Qiu mendarat dan berdiri di tepi lubang besar, dengan senyum kemenangan di wajahnya, lalu berjalan perlahan menuju Erikin. Kekuatanmu lebih kuat dari Thomas Lin, tapi sayang kamu tidak memiliki pembantu dan kamu tidak memiliki kekuatan suci yang kuat dan bermutu tinggi, sehingga membuat aku lebih mudah untuk menghadapi kamu. Tobi Qiu tahu bahwa Erikin memiliki kekuatan suci. Nama Erikin masih digantung di daftar peringkat langit. Tapi Erikin tidak pernah menggunakannya dan Tobi Qiu juga tidak terkejut. Dia secara kasar dapat menebak bahwa itu bukan kekuatan suci untuk bertempur atau sudah melihat pengalaman sebelumnya terhadap telapak tangan tingkat 5, jadi berinisiatif untuk menyerah. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu begitu saja, karena itu terlalu murah untukmu. Tobi Qiu tersenyum main-main lagi. Di dunia jalan surga, banyak orang yang aku benci dan aku bersumpah akan menjadikan kalian semua menjadi puppet. Thomas Lin adalah yang pertama, kamu yang kedua, Yudi Raing, pangeran dari klan naga sisik dan yang lainnya tidak akan yang lolos. Ketika membahas ini, Tobi Qiu sudah berdiri di depan Erikin. Begitu dia mengangkat tangannya, kabut hitam mengembun menjadi duri tajam, mengarah ke tengah dahi Erikin. Hehe, sebenarnya aku sedikit mengerti. Aku salah paham dengan apa yang dikatakan Rain tadi. Hingga saat ini, Erikin yang selama ini diam, tiba-tiba tersenyum. Apa katamu? Tobi Qiu mengerutkan kening. Entah mengapa Erikin tiba-tiba mengungkit Rain, pria yang melarikan diri. Dia mengatakan bahwa kemampuanmu tidak memiliki kelemahan, kata Erikin dengan emosi. Aku mengerti kalimat ini berarti bahwa kemampuan kamu sangat komprehensif dan sangat baik dalam setiap aspek, tidak dapat dilawan. Namun nyatanya, tidak memiliki kelemahan bukan berarti tidak memiliki karakteristik. Tobi Qiu menyipitkan matanya dan menatap Erikin dengan hati-hati. Keterampilan sihirmu sangat kuat dan memang jauh lebih unggul dari kekuatan suciku. Erikin tersenyum. Namun, keterampilan sihirmu juga memiliki karakteristik atau papan pendek. Itu adalah energi hitam, yang memberimu kekuatan yang tidak akan pernah habis, tetapi tidak memiliki kekuatan yang menakutkan untuk memberimu kematian yang fatal. Pupil mata Tobi Qiu sedikit menyusut. Jadi, kamu membiarkan Thomas Lin menangkapmu dan membiarkan dia terus mengkonsumsi kekuatan untuk menyerang. Jadi ketika kamu berurusan denganku, kamu terus menciptakan lebih banyak ilmu sihir dari jenis yang sama, tetapi kamu bahkan tidak bisa seperti Thomas Lin, dengan kekuatan suci yang kuat, menghancurkan aku seketika. Jadi, selama aku punya kesempatan sesaat, aku bisa membunuhmu. Berapapun energi hitam yang kamu miliki, kamu tidak bisa menggunakannya dan kamu akan mati, kan? Hahaha, menarik. Erikin, kamu memang lebih menarik dari Thomas Lin, benar. Apa yang kamu katakan benar, keterampilan sihir ini memberi aku kemampuan untuk mendapatkan kekuatan yang tidak ada habisnya, tetapi tidak memberi aku metode jurus Taoisme yang tak terkalahkan. Tobi Qiu melihat ke langit dan tertawa. Tapi terus kenapa? Tidak ada yang bisa mengalahkan aku dan pada akhirnya, semua orang akan dikonsumsi olehku. Seperti Thomas Lin dan seperti kamu. Tapi aku penasaran, meskipun Dewa Bintang tidak menolak kultivasi iblis, apakah dia akan menciptakan teknik menelan kultivator untuk meningkatkan dirinya?
kata Erikin lagi. Keterampilan sihir ini tidak memungkinkan aku untuk menyerap seorang kultivator, tetapi ketika aku mengetahui bahwa aku bisa mendapatkan lebih banyak dari menyerap seorang kultivator daripada yang bisa aku serap dari iblis monster, mengapa tidak? Tobikyu menahan senyumnya. Jadilah puppet aku, ini adalah kesadaran terakhirmu. Bersambung.